Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Farhan Harun dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Bogor. Di sini saya mau mempresentasikan perencanaan program komunikasi dengan tema Gerakan Baca 15 Menit Sehari untuk meningkatkan minat baca generasi muda di era digital. Kita masuk pada bab 1, pendahuluan. Latar belakang, apa yang melatar belakangi saya mengambil tema tersebut? Di era kemajuan teknologi digital, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi muda, khususnya Gen Z yang bisa dikatakan hidup di dalam perkembangan teknologi media sosial tersebut. Tapi karena media sosial sudah sangat berpengaruh terhadap keseharian generasi muda saat ini sedemikian sehingga minat baca generasi muda menjadi menurun. Berdasarkan jurnal yang berjudul Interaksi Media Sosial dan Minat Baca di Kalangan Gen Z, itu menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang bersifat ganda terhadap minat baca. Di satu sisi, media sosial dapat mengurangi perhatian terhadap aktivitas membaca, namun di sisi lain, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi literasi. Maka dari itu, kampanye ini penting sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi media sosial untuk meningkatkan minat baca di generasi muda. Nah, kita masuk pada analisis situasi. Situasi saat ini, kita bisa simpulkan bahwa penggunaan media sosial pada generasi muda sangatlah tinggi, sehingga minat baca konvensional menjadi menurun. Tetapi, ada peluang yang kita bisa manfaatkan dari media sosial untuk sarana kampanye. Selanjutnya, pada tujuan kampanye, kita menyasar pada efek komunikasi 3 sekaligus, yaitu kognitif, afektif, dan konatif, yaitu antara lain meningkatkan kesadaran pentingnya membaca, lalu meningkatkan minat membaca generasi muda, lalu mendorong kebiasaan membaca minimal 15 menit sehari. Dan untuk khalayak sasarannya, kita menyasar pada remaja usia 15 sampai 24 tahun, dan pelajar SMA, SMK, MA, lalu mahasiswa, dan pengguna aktif media sosial. Pada bab kedua, rencana strategis, grand plan-nya yaitu strategi yang digunakan dalam kampanye ini menggunakan pendekatan komunikasi pemasaran sosial, yaitu yang berbasis media digital dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana interaksi, edukasi, dan tentunya pembentukan kebiasaan membaca. Pesan utama dari kampanye ini yaitu membaca 15 menit sehari menyelamatkan generasi. Lalu kita masuk pada strategi kampanyenya. Strategi kampanye di sini saya mengambil dari penelitian jurnal, yaitu ada strategi SOME. Yang pertama, sharing, yaitu membuat dan menyebarkan konten. Yang kedua, optimize, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan media sosial. Ketiga, manage, yaitu mengelola kampanye. Lalu yang keempat, engage, yaitu mendorong keterlibatan audiens. Lalu media kampanyenya tentu saja menggunakan media sosial, yaitu platform seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube Short. Dan untuk komunikatornya, kita bisa berkolaborasi dengan influencer literasi, guru dan dosen, mahasiswa, komunitas membaca, dan juga konten kreator pendidikan. Nah, sekarang kita masuk pada bab 3, rencana aksi. Dalam rencana aksi ini, kita perlu menentukan waktu kampanyenya. Waktu yang telah ditentukan untuk kampanye ini yaitu 3 bulan periode kampanye. Di bulan pertama, kita telah menentukan rencana per minggunya, yaitu peluncuran kampanye dengan hashtag baca 15 menit sehari, lalu pembuatan akun media sosial kampanye, lalu publikasi konten edukasi literasi, yang terakhir publikasi infografis manfaat membaca. Lalu di bulan kedua, kita memulai challenge membaca 15 menit setiap hari, lalu live streaming bersama pegiat literasi, selanjutnya rekomendasi buku mingguan, dan yang terakhir diskusi buku secara daring. Lalu di bulan terakhir, yaitu bulan ketiga, kita mengadakan lomba ulasan buku digital, lalu pemberian penghargaan peserta yang aktif mengikuti kampanye, selanjutnya publikasi hasil kampanye, dan yang terakhir penyusunan laporan program. Nah, sekarang kita masuk pada bab 4, yaitu rencana MONEP, monitoring dan evaluasi. Pada bagian monitoring, metode monitoring yang kita gunakan dalam kampanye ini dengan cara memonitoring jumlah followers, lalu jumlah view, jumlah likes, dan juga jumlah peserta challenge. Dan untuk bagian evaluasinya, kita melakukan survei sebelum dan setelah kampanye dilakukan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan analisis peningkatan minat baca dengan menggunakan survei. Lalu sekarang kita sampai pada bab 5, yaitu rencana anggaran dan tim pelaksana. Untuk bagian tim pelaksana, tentu saja di dalam perencanaan program komunikasi, kita memerlukan tim pelaksanaan yang lengkap, antara lain ketua program, lalu koordinator konten, koordinator media sosial, desainer grafis, tim dokumentasi, dan juga tim monitoring dan evaluasi. Lalu pada tahap rencana anggaran, kita tentunya dalam perencanaan program komunikasi harus menjunjung tinggi transparansi dalam anggaran. Dan kita harus mencatat semua anggaran pada proses perencanaan program komunikasi ini. Tahapan pertama yaitu pra-penyusunan perencanaan program komunikasi. Di dalamnya ada tahap kegiatan yaitu identifikasi masalah, studi literatur, dan juga survei awal dengan subtotal yaitu 500.000. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan perencanaan program komunikasi. Tahap kegiatannya penyusunan proposal, desain proposal, konsultasi, dan revisi. Subtotalnya yaitu 500.000. Lalu tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan program. Tahap kegiatannya pembuatan akun kampanye,
desain konten edukasi, produksi video pendek, challenge dengan tagar baca 15 menit sehari, lomba review buku, hadiah peserta terbaik, dan juga dokumentasi kegiatan dengan subtotal 3.900.000. Lalu tahap selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Tahap kegiatannya yaitu monitoring media sosial, survei terakhir, analisis dan evaluasi program, dan yang terakhir penyusunan laporan akhir, subtotal 800.000. Lalu total dari seluruh tahapan perencanaan program komunikasi dari kampanye ini yaitu total anggarannya Rp5.700.000. Sekian presentasi perencanaan program komunikasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.